bertempat di Sekolah Alam Tunas Mulia, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Rabu 12 September 2016, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melantik seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kota Bekasi. Dalam pelantikan tersebut, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi didaulat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota Bekasi. Untuk memperkuat sosialisasi program Partai Golkar yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa kini ia tengah melakukan perubahan besar pada tata cara pensosialisasian program Golkar. Pria yang kerap disapa Kang Dedi ini meminta setiap kader Golkar di berbagai tingkatan untuk turun langsung ke lapangan, untuk melihat dan berinteraksi dengan masyarakat, untuk mengetahui setiap permasalahan yang ada. Kang Dedi juga mengatakan bahwa setiap kader Golkar juga diwajibkan untuk mencintai, menjaga, dan memberdayakan potensi yang terdapat pada alam, sehingga dengan pemanfaatan potensi alam yang baik dapat mencegah bencana seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Garut. Loh, itu bukan hanya Garut loh, Jawa Barat itu titik-titik rawan bencananya itu hampir di seluruh daerah. Karena ini kan Jawa Barat itu daerah pegunungan. Nah, kita paham betul bahwa seluruh areal pegunungan di Jawa Barat itu hutannya habis dibakar dan kemudian dirubah menjadi perkebunan sayur dan areal penambangan. Ya otomatis kalau musibah bakal terjadi ya, karena faktor sebab akibatnya terpenuhi. Nah, ini yang menjadi fokus utama. Sehingga saya beberapa kali berikan saran. Yang pertama, dari sisi saya ngomong kebudayaan tentang Siliwangi itu sesungguhnya adalah lingkungan hidup sebenarnya kan. Kenapa misalnya Prabu Siliwangi dianggap ngahinyang di daerah Garut, di Gunung Sancang, itu sebenarnya sebuah titik kulminasi di mana gunung itu harus memiliki makna spiritual. Karena memiliki makna spiritual, maka orang tidak boleh menyentuh gunung. Jangankan menebang, menyentuh aja nggak boleh sebenarnya. Nah, sehingga gunung harus tetap menjadi terpertahankan sebagai area ekosistemnya kuat dan kemudian area konservasi. Terus yang kedua, ini kan nggak mungkin dilakukan karena masyarakat sekitar gunung terjadi kemiskinan. Nah, saya memberikan saran yang kedua, harus ada sistem pembagian keuangan yang baik. Misalnya gini, dari gunung itu kan terjadi aliran air ke sungai, ke Kalimalang, ke Citarum Barat, Citarum Timur, memberikan kemakmuran di wilayah utara, di daerah-daerah dataran. Sistemnya udah, kan itu kan dia tarik pajak dari daerah-daerah utara itu kan, tarik pajak. Pajaknya itu harus diatur oleh pemerintah provinsi dengan baik. Bagaimana orang kelompok masyarakat menciptakan kampung-kampung adat di sekitar gunung. Nah, kampung adat ini disubsidi, masyarakatnya diangkat menjadi tenaga harian lepas, tenaga harian lepas yang bertugas menjaga konservasi. Jadi itu dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang mereka dididik peternakan, pertanian tanpa harus merusak alam, sistem perikanan yang menggunakan sistem air tawar. Ini yang harus dilakukan sehingga dia tidak bersentuhan dengan hutan. Dan kita harus berguru Belanda yang melakukan itu. Belanda itu seluruh area pegunungan dibenteng oleh perkebunan teh. Dan yang terjadi di daerah Garut itu adalah perkebunan teh dirubah menjadi perkebunan sayur. Visi misi Back to Nature ini pun tengah diupayakan dengan menggodok anggaran di Dewan Provinsi Jawa Barat dengan acuan kurang lebih 30 miliar rupiah. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka sudah dipastikan Golkar akan memboikot sidang paripurna Provinsi Jawa Barat yang berlangsung dalam waktu dekat. Kita memerintahkan tidak boleh ikut paripurna kalau anggarannya tidak teranggarkan, sudah teranggarkan. Yang kedua adalah di 2018 itu sekarang saya minta pada fraksi Golkar itu untuk mendata berapa penduduk Jawa Barat yang di sekitar gunung. Dari penduduk Jawa Barat saja sekitar gunung itu pendidikannya harus pendidikan gunung. Pendidikan gunung itu kurikulum sekolahnya mengajarkan anak-anak tentang bagaimana membuat konservasi, bagaimana melakukan pengelolaan, bagaimana hidup di daerah pegunungan tanpa merusak. Itu di kampung adat diajarin, gampang.
Dan pendidikan gunung itu setiap kita waktu kecil itu ada pelajaran menggambar. Itu pasti bikinnya gunung, matahari, ada laut, ada sawah. Artinya itu habitat konservasi yang harus dijaga dalam sistem pendidikan orang Sunda. Nah ini yang menjadi fokus. Rubah itu semua dengan baik, dalam jangka panjang nggak akan terjadi lagi. Tetapi kalau seperti sekarang terus-terus dari cara boikot, kalau saya boikot nggak mau, kita ikut paripurna kalau anggaran untuk bencana tidak dianggarkan. Kalau tidak dianggarkan sudah saya dengar kemarin 35 untuk enggak Garut untuk sementara 15, Sumedang 10, Subang 10. Yang penuh pada DPD 2 untuk mengambil keputusan. Usai melantik pengurus DPD Golkar Kota Bekasi, didampingi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kang Dedi melakukan peninjauan ke rumah warga yang berada di sekitar Kelurahan Sumur Batu. Ia sempat memberikan bantuan kepada warga yang berprofesi sehari-harinya sebagai pengembala ternak. Tak segan-segan Kang Dedi Mulyadi dan Rahmat Effendi masuk bersama ke dalam sebuah kandang tempat warga tersebut memelihara kambing. Tak sampai di situ, kedua politikus Golkar itu juga meninjau beberapa rumah warga yang nantinya akan dimasukkan ke dalam program Rutilahu. Rahmat Effendi melalui Dinas Bangunan dan Pemukiman Kota Bekasi akan melakukan perbaikan sekitar 2.000 rumah warga untuk diperbaiki dengan menganggarkan 55 miliar rupiah ke dalam program Rutilahu. Ia juga akan memberikan kartu sehat bagi seluruh warga Sumur Batu agar dapat mendapatkan pelayanan di setiap rumah sakit yang berada di Kota Bekasi. Kita terima 7.000 ton, jadi 8.700 per hari. Nah, hebat itu Kota Bekasi. Tapi kok tidak seimbang dengan keadaan masyarakatnya ya Pak? Rata-rata masyarakat di sini dibilang miskin. Kita udah mulai sekarang dengan DKI. Pertama, tadi kalau Kang Dedi bilang merubah mindset, dulu Kota Bekasi itu dilihat sebelah mata oleh DKI. Kita ngomong sekarang nih oleh gubernurnya, 3 tahun kemudian baru ingat. Sekarang anytime itu dia respon kita. Sampai kontraknya diputus pun kemarin itu karena persoalan ya otorisasi yang harusnya milik bersama digadaikan ke DKI. Nah, sekarang kita sudah mulai keras mengenai lingkungannya, mengenai kontribusinya. Bahkan saya tadi rapat ya dengan teman-teman di Sbangkim dalam penataan kawasan, ada 2.700 Rutilahu seperti rumah Bapak tadi itu. 2 tahun anggaran saya bilang minta selesai di berita acara kan. Ya, jadi nggak ada lagi rumah-rumah seperti itu. Anggarannya berapa Pak? Sekitar 55 miliar. 55 miliar. Iya. Dan dengan DKI pun juga kontraknya sekarang sedang kita evaluasi. Jadi ada minta kontribusi supaya nih saya besok tahun 2017 seluruh warga sini yang tadinya cuma dapat kartu sehat indikatornya miskin, saya mau minta ini semua dapat kartu sehat. Dan dia bisa masuk rumah sakit manapun juga di Kota Bekasi, swasta maupun RSUD tanpa ada bayar sesen pun. Sementara itu, menanggapi gebrakan Partai Golkar untuk perhatian lebih ke lingkungan dan sumber daya alam, pengamat politik Didit Susilo memberikan respon positif. Didit Susilo mengatakan gebrakan ini tak semerta-merta akan meningkatkan citra partai berlambang beringin itu, tapi juga memberikan pendidikan nyata kepada setiap kader yang nantinya akan diaplikasikan langsung oleh kader itu sendiri di tatanan masyarakat. Saya ucapkan selamat kepada DPD Golkar Kota Bekasi atas pelantikan pada periode 2016-2022. Hari ini Partai Golkar dengan nuansa baru sedang mendekati masyarakat dan rakyat, dan back to nature yang dikumandangkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi memperlihatkan bahwa kader-kader Golkar ke depan memang harus terjun ke masyarakat sebagai bagian politik, percaturan politik baik di Kota Bekasi ataupun di Jawa Barat dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui gerbang partai. Kang Dedi sengaja memang dalam hal ini melakukan gebrakan untuk kembali kepada alam, bahwa sejatinya memang kader Golkar adalah juga bagian dari masyarakat yang harus kembali kepada masyarakat dan menghargai alam, menghargai lingkungan, menghargai dimensi politik pada tataran budaya dan mengembangkan budaya kesejahteraan masyarakat. Begitu juga partai secara ke depan
sebagai partai modern, Partai Golkar juga harus dinamis, bekerja untuk rakyat, dan berpolitik secara natural, beretika dan beradab, seperti Kang Deddy yang sudah sampaikan, yang tanpa seremonial, tanpa hal-hal yang sifatnya wah. Dan hari ini kita melihat ada sedikit nuansa yang memang berubah. Golkar ke depan mudah-mudahan selalu bisa lebih eksis dalam percaturan politik di Kota Bekasi. Dalam hal ini, dalam pelantikan ini, mungkin Golkar sedang menata dirinya dan menatap dirinya ke depan. Begitu juga Bang Pepen atau Bapak Rahmat Effendi sebagai wali kota atau petahana. Tentunya dengan seperti ini, dengan nuansa politik ke depan yang lebih dekat dengan masyarakat dan rakyat, lebih bisa menatap politik secara real, bisa mendekati masyarakat secara real, bisa masuk dimensi politik pada teori politik rakyat jelata. Tadi sudah dituntun oleh Kang Deddy untuk masuk kandang kambing, ke TPA Bantar Gebang, ke TPA Sumber Batu, untuk melihat permasalahan Kota Bekasi yang ada. Dan permasalahan Kota Bekasi ke depan yang masih ada masyarakat yang kurang beruntung atau di bawah garis kemiskinan sekitar 5%, perlu penanganan segera oleh Bapak Rahmat Effendi untuk dicarikan solusi, untuk disentuh dengan kepemimpinannya ke depan. Dengan cara itu mungkin Pak Rahmat sebagai petahana, elektabilitasnya semakin naik, dan dalam percaturan politik ke depan akan lebih eksis. Dan tentunya Rahmat Effendi sebagai kader Golkar Kota Bekasi yang lebih senior dari Kang Deddy, dalam periode pencalonan Pilkada Kota Bekasi 2018 mendatang memiliki bargaining position politik secara real dan nyata. Dan tentunya hal itu menjadi keuntungan dan kekuatan Golkar Kota Bekasi secara tersendiri. Kedepannya Partai Golkar tentunya harus menata barisannya, personelnya yang baru antara kader muda, kader tua, dan kader yang memang terjun dan bekerja kepada masyarakat untuk benar-benar bekerja secara politik, mesejahterakan masyarakat melalui gerbang politik. Dan kedepannya pasangan Rahmat Effendi dan Ahmad Saiku pada platform politik secara real memang lebih mengena kepada masyarakat dan harus diselesaikan pada periode berikutnya atau periode 2018, 5 tahun ke depan, untuk suksesi Golkar dan kemajuan Golkar Kota Bekasi itu sendiri. Ia menambahkan jika Partai Golkar konsistensi dalam menjalankan program kemasyarakatannya, tak menutup kemungkinan elektabilitas partai ini, baik kelompok maupun individu, kadernya akan terus meningkat. Otoritas yang penuh pada DPD 2 untuk mengambil keputusan. Dari Bekasi, tim RTV melaporkan. Jawa Barat